Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pradana dari Prodi Sistem Informasi. Nah, kali ini saya ingin membawakan materi mengenai user experience sebagai tugas UTS. Apa sih UX itu? Nah, UX atau User Experience adalah konsep yang berfokus pada cara pengguna berinteraksi dengan produk atau layanan yang mereka gunakan. Nah, proses desainnya bertujuan untuk menemukan cara yang paling mudah dan efisien bagi pengguna dalam memakai produk atau layanan tersebut. Sebetulnya, user experience adalah sebuah istilah yang memiliki makna yang sangat luas. UX melibatkan berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam konteks fungsi dan penggunaan produk atau layanan. Namun, UX tidak hanya berkaitan dengan penciptaan desain yang menarik secara visual dan pengembangan produk yang canggih. Semua langkah yang harus diambil oleh user untuk mencapai tujuannya saat menggunakan suatu produk juga harus dipertimbangkan dengan serius. Nah, user experience itu memiliki peran yang sangat penting dalam hubungannya dengan tingkat penjualan dan kesuksesan produk atau layanan. Akhirnya, pengalaman pengguna yang positif akan membawa pula hasil konversi yang positif. Misal, ketika mengembangkan situs web toko online. Nah, aspek-aspek yang perlu dioptimalkan dalam user experience adalah bagaimana pembeli dapat dengan mudah menemukan produk, membaca deskripsi produk, dan menyelesaikan transaksi tanpa hambatan. Nah, siapa sih yang nggak senang mencoba sesuatu dan langsung berhasil mendapatkan yang diinginkan tanpa kendala? Nah, tanpa adanya kesalahan, tanpa masalah, dan tanpa menunggu lama. Nah, lebih dari itu, user experience yang mampu menyederhanakan proses penggunaan produk sejak awal percobaan juga akan menciptakan kesan pertama yang positif. Hal ini secara pasti akan berdampak pada tingkat kepuasan dan loyalitas para pelanggan. Dengan demikian, dasar pemikiran, tujuan, dan fungsi dari user experience adalah untuk menciptakan pengalaman yang mudah dimengerti, lancar, dan menyenangkan bagi semua individu yang menggunakan produk, sistem, atau layanan. Desain UX yang baik semestinya berfokus pada pengguna lebih dulu. Barulah setelah itu merancang produk atau layanan yang mampu mengatasi masalah mereka. Nah, proses ini umumnya dikenal sebagai design thinking. Design thinking adalah proses untuk memahami perasaan dan kesan pengguna. Apakah mereka mengalami kesulitan saat menggunakannya? Apakah alurnya mudah dipahami tanpa harus membaca instruksi mendetail? Nah, jawabannya bisa ditemukan melalui 5 tahapan proses design thinking. Yang pertama adalah empathize, ya. Tahap ini berfokus untuk mencari tahu pandangan dan opini dari para pengguna, misalnya lewat wawancara, riset, dan survei. Yang kedua adalah define. Nah, setelah mendapatkan data awal, proses berikutnya adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai pengguna atau masalah apa yang ingin mereka atasi. Yang ketiga adalah ideation. Di tahap ini, Anda sudah tahu opini pengguna dan masalah yang mereka alami. Selanjutnya, kamu pun mulai merancang dan merencanakan solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keempat adalah prototype. Nah, melanjutkan proses design thinking setelah tahap perencanaan solusi. Nah, kamu kemudian membuat desain awal atau desain mentah untuk mewujudkan rencana tersebut. Nah, yang terakhir adalah testing. Nah, kalau produk awalnya sudah siap, tahap ini Anda perlu melakukan berbagai pengujian untuk mencari tahu apakah produk rancangan kamu benar-benar bisa menjadi solusi dari masalah pengguna. Nah, kemudian apa sih manfaat user experience itu? Nah, yang pertama ada tingkat konversi yang lebih tinggi. Nah, pelanggan yang merasa puas dan senang menggunakan layanan cenderung memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk melakukan transaksi dan menyelesaikan pembelian. Pelanggan yang lebih loyal. Jika pelanggan merasakan bahwa produk atau layanan dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa menimbulkan masalah tambahan,
besar kemungkinan mereka akan tetap menggunakan produk tersebut, bahkan ketika mereka membutuhkan produk atau layanan baru. Produk tersebutlah yang akan menjadi yang pertama terlintas di pikiran mereka. Kemudian ada efisiensi sumber daya. Melakukan analisis terhadap user experience memungkinkan perencanaan yang lebih efisien dan mengurangi resiko revisi yang berulang, sehingga dapat menghemat biaya dan waktu. Kemudian ada meningkatkan manfaat produk. User experience yang baik tentu akan menciptakan kesan pada pelanggan, membuat mereka merasa bahwa uang yang mereka habiskan sangat worth it untuk mendapatkan produk tersebut. Pada aplikasi dan website, salah satu bagian penting yang tidak terpisahkan dari user experience adalah UI atau user interface yang berfokus pada visual dan cara kerja produk. Kalau user experience berfokus pada pengguna, maka user interface berfokus pada produknya. Keduanya tidak bisa dipisahkan untuk merancang produk yang berfungsi optimal, namun tetap mudah dan nyaman digunakan. Misalnya dalam mendesain website, kamu bisa menambahkan menu dan tombol-tombol untuk berbagai fungsi dan navigasi. Akan tetapi, itu semua masih belum bisa membantu pengunjung menjelajahi website dengan mudah, apalagi melakukan suatu tindakan atau aksi. Nah, disinilah kita perlu melakukan design thinking untuk mencari tahu bagaimana menu dan tombol tersebut bisa digunakan dengan mudah. Contohnya, kita bisa membedakan warna setiap tombol tergantung fungsinya, menambahkan elemen navigasi agar pengunjung tahu mereka sedang melihat halaman apa, dan lain sebagainya. Saya ambil contohnya dari homepage Hostinger Indonesia. Sebagai perusahaan web hosting yang menjual layanan, Hostinger menampilkan fitur-fitur dan keuntungan apa saja yang akan didapat pelanggan setelah membeli paket hosting. Harga juga ditampilkan dengan jelas dalam ukuran yang lebih besar untuk menekankan bahwa layanan yang dijual tetap terjangkau dengan banyaknya manfaat yang ditawarkan. Selain itu, warna tombol dibedakan dengan jelas agar pengguna bisa langsung tahu bagian mana yang harus mereka klik apabila ingin membeli paket hosting. Nah, sekian materi user experience dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.